Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Wah, ada kabar gembira nih. Bahwasannya YouTube menghadirkan aplikasi editing video secara gratis dan tentu kalian bisa langsung gunakan dan download di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa tonton video ini. Sebelum kita lanjut juga, alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar YouTube di channel ini. Oke, kita langsung aja mulai. Di sini aku akan langsung jelaskan terkait aplikasinya ya. Untuk aplikasinya itu adalah YouTube Create ya. Dan mohon maaf kalau penyebutannya agak salah ya. Dan tentunya dengan aplikasi ini kita bisa mengedit video ya, mau video panjang ataupun video short secara gratis. Dan tentunya ini resmi dari YouTube-nya langsung ya. Dan di sini kalian bisa langsung download di Play Store ya. Kalian tinggal ketikkan aja YouTube Create. Nah, di sini kalian tinggal download atau install. Dan ini aplikasinya masih uji coba juga ya, atau masih dalam versi beta. Dan di sini ada keterangan juga ya. YouTube Create ini saat ini dalam versi beta ya, dan tersedia di ponsel yang menjalankan Android 8.0 atau yang lebih baru dengan RAM minimal 4 GB ya. Nah, kalian juga bisa baca-baca di sini info-infonya ya. Tuh. Dan aku udah coba sendiri gitu ya. Untuk aplikasinya sih lumayan membantu banget ya. Walaupun hampir-hampir mirip dengan Capcut ya. Ya, menurut kalian gimana? Kalian bisa komen aja di bawah ya. Tapi gak apa-apa lah. Ini tentunya membantu kita sebagai content creator. Tinggal ditambahin aja fitur-fitur yang lainnya. Tentu akan lebih membantu. Dan di sini tentunya aku mau jelasin aja deh terkait fitur-fitur yang ada di dalamnya gitu ya. Tentunya sebelum kita menggunakan suatu aplikasi editing, terkadang kita juga perlu memahami fitur-fitur yang ada di dalamnya kan. Nah, di sini aku akan langsung kasih tahu ya. Pasti setiap konten kreator ini ya dalam editing itu pasti berbeda-beda ya. Dan tentu itu pasti kalian udah pada ngerti lah. Misalnya ada intronya gitu ya, ada pembukaannya, ada isinya, ada penutupnya. Itu pasti kalian pada tahu. Atau enggak nanti aku jelaskan deh cara editing videonya ya. Tapi itu dengan versi aku sendiri. Dan di situ mungkin kalian bisa coba menggunakannya ya. Kalau itu nanti aku bahas lagi di next video. Dan sekarang di sini aku mau jelaskan dulu aja terkait fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kita langsung aja masuk ke aplikasi YouTube Create-nya. Oh ya, untuk awal biasanya ini kalian perlu login dulu ya. Nah, di situ kalian perlu login dulu menggunakan akun gitu ya. Bisa akun channel YouTube kalian, bisa akun yang lain. Tapi aku saranin sih kalian loginnya itu menggunakan akun channel YouTube kalian. Karena kenapa? Karena di saat kita sudah selesai nih editingnya, di situ juga kita bisa langsung upload ke channel kita. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita tinggal tekan aja plus. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Kita klik aja plus. Ini untuk bikin project baru. Dan tentunya di sini kita akan diarahkan ke galeri kita, dan tentu dari sini kita perlu pilih dulu video ataupun foto ya yang mau kita edit ya, di aplikasi ini. Nah, untuk contoh misalnya di sini aku mau pilih video aja yang durasinya sekitar 30 menitan lah ya. Ini buat contoh aja. Dan di sini juga kalian bisa pilih beberapa kok ya. Misalnya mau 2, mau 3, 4, 5 ya. Itu bebas tuh. Ya bisa. Tapi di sini aku mau satu dulu aja lah. Ya ini buat contoh aja gitu ya. Biar nggak lama. Kita langsung impor aja. Dan ternyata di sini videonya itu dikompres ya. Nah, di situ juga ada keterangannya tuh. Nah, ini ya. Tadi itu dikompres, jadi karena ukuran videonya terlalu besar gitu ya. Tapi di sininya agak kurang suka sih ya. Kenapa? Karena hasilnya itu agak buram gitu ya, atau berbeda dari aslinya gitu. Kalau menurut aku sih lebih baik jangan dikompres sih ya. Kalau menurut aku ya. Tapi ya itu ya inilah aplikasinya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Untuk awal di sini aku akan jelaskan dulu untuk bagian atas ya.
di sini ada menu beranda yang tentunya kalau kita tekan, kita akan diarahkan ke bagian menu beranda ya, atau pas awal. Tuh ya. Lalu di sini ini ada videonya ya, ini video aku. Dan ini ada titik 3, kita bisa tekan aja. Nah, di sini bisa ekspor. Jadi kalau kalian mau ekspor atau udah selesai, kalian bisa klik titik 3 dan tekan ekspor ya. Di sini ada rasio aspek, ada bantuan dan kirim masukan. Nah, di sini sebelum kita ngedit juga, kita bisa mengatur rasionya ya. Tentunya itu juga menyesuaikan terkait video yang mau kalian bikin. Mau video biasa atau video panjang ya, bisa video short ya, ataupun kalian mau postingnya itu di Instagram. Nah, ini ada aturan rasionya. Di sini sih aku mau pilih ini aja, 16x9, karena aku mau upload video biasa atau video panjang. Kalau udah, kita tinggal simpan aja. Maka di sini akan menyesuaikan ya, sesuai yang kita atur. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Dan dari sini juga ini ada bagian ini ya, untuk mengatur kembali ya, misalnya nggak jadi gitu ya. Tuh ya, kalian bisa atur di situ. Terus di sini juga ada tombol play ya. Nah, ini bisa kalian play. Lalu ini ada ini untuk durasinya ya, tuh ya. Kalian bisa geser juga, termasuk juga di bagian videonya nih ya. Nah, di sini tentunya aku mau jelasin dulu untuk di bagian ini nih ya, di bagian ini. Di sini ada bentuknya seperti ini ya. Ini tuh adalah transisi ya. Transisi itu adalah apa ya? Memasang atau bisa dibilang misalnya nih, kita menambahkan video nih, misalnya 2 video. Dan disitu saat kita play terus kita tonton nih, di antara video pertama dan video kedua, di situ ada bagian yang agak kasar. Nah, kalian bisa tambahkan transisi supaya orang melihatnya itu ya enak gitu, nyaman. Nah, kita klik aja bagian transisi ini. Nah, misalnya di sini ada beberapa pilihan transisinya ya. Kalian bebas ya. Misalnya yang ini nih, maka otomatis akan seperti ini video. Tuh ya. Tuh, saat perpindahannya tuh itu beda gitu ya, nggak kasar lagi. Nah, seperti aku jelaskan tadi. Kalau yang ini, maka akan transisinya seperti ini. Jadi kalian sesuaikan aja ya. Ini termasuk transisi. Ya. Di sini juga kalian bisa atur untuk kecepatan transisinya. Nah, di sini kalian atur sendiri. Kita batal dulu. Nah, lalu di sini juga kita juga bisa untuk menambahkan video lagi ya. Kalian tinggal tekan aja bagian plus ya, ini nih. Nah, nanti akan diarahkan ke galeri lagi, dan di sini kalian tinggal cari video ataupun foto ya. Itu bebas. Misalnya kita mau nambahin video kedua misalnya. Nah, biar lebih cepat kalian bisa tekan aja plus ini ya. Nah, itu untuk di bagian ini. Nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut ya. Kita sambil lihat-lihat dulu di bagian bawah ini. Dan tentu di sini ada beberapa fitur juga banyak gitu ya. Di sini untuk bagian ini kita sebut aja layar pertama ya. Lalu di sini juga ada layar kedua. Nah, berhubung di sini biar lebih mudah kalian pahaminya ya. Karena pasti kalian juga akan bingung gitu ya kalau aku ngejelasin layar pertama dulu. Di sini aku mau ngejelasin dulu layar keduanya. Karena biasanya kalau aku itu ngedit dulu videonya, baru aku nambahin yang lain, misalnya stiker ya, yang lainnya lah. Biasanya itu belakangan. Ya, untuk pertama itu videonya dulu kalau aku ngeditnya, biar lebih gampang kalau aku mah ya. Nah, di sini aku jelasin dulu layar kedua. Kita tekan aja bagian videonya. Nah, di sini tentunya kalian lihat sendiri ya, untuk fitur-fiturnya berbeda ya, atau beda. Nah, untuk awal di sini kita bisa memotong videonya ya. Memotong videonya ya. Jadi nanti terpisah gitu ya. Karena di sini kan nyatu. Nah, nanti terpisah. Misalnya di sini kita mau potong di menit di detik kelima ya.
mohon maaf, detik ke-5. Nah, kita langsung aja tekan pisah ya, pisahkan gitu ya. Atau kalian bisa tekan aja di pojok ini. Sama kan? Untuk logonya sama ya, gunting gitu ya. Kalian bisa tekan ini. Tuh ya. Sama juga yang ini, kalian bisa tekan. Tuh, sama. Dan kalian lihat ini terpisah. Tuh ya, udah terpisah. Kalian lihat. Dan ini juga sama, kita bisa tambahkan transisi. Nah, transisi itu yang aku jelaskan tadi ya. Tuh, tekan. Nah, di sini kita bisa pilih transisinya. Edit nama fitur. Nah, kita tekan aja selesai. Dan untuk membedakan untuk yang sudah ditambahkan transisi dan yang belum itu gampang. Kalau yang sudah ditambahkan transisi itu nanti warnanya itu putih seperti ini ya. Tuh ya, kalau belum itu akan gelap seperti ini. Tuh, beda ya. Tuh. Jadi kalian udah jelas ya untuk membedakannya. Nah, di sini kita juga bisa potong lagi. Tuh, gampang kan untuk cara motongnya. Untuk cara menghapusnya, misalnya di sini mau dihilangin, ya kan tinggal tekan aja, bisa klik hapus atau logo sampah ya. Itu untuk menghapus. Lalu di sini kita lanjut, di sini ada filter, kita bisa mengatur filter di bagian videonya. Nah, di sini kita juga bisa atur untuk untuk ininya tuh, untuk tebal filternya gitu. Tuh. Nah, kalian tinggal atur sendiri aja. Oke, itu untuk filter. Lalu di sini juga ada efek. Nah, ini efeknya ya, ini banyak. Kalian bisa pilih aja. Dan aku lihat sih untuk efeknya ini kayak di video shot ya. Jadi kalau menurut aku ini efeknya sih cocok untuk yang nampilin wajah gitu ya, atau ada wajah kita gitu ya. Kalau aku ini efeknya. Lalu ini ada sesuaikan. Jadi kalian bisa atur cahaya ya. Cahaya dan warna. Nah, kalian tinggal atur sendiri di sini. Banyak kok nih. Nah, di sini ada juga kecepatan. Kalian bisa atur untuk kecepatan videonya ya. Ini akan langsung kasih tahu terkait. Tuh. Ini akan langsung kasih tahu terkait. Ini akan langsung kasih tahu terkait. Jadi kalian tinggal atur sendiri. Lalu di sini juga ada volumenya ya. Kalian bisa atur volume videonya. Lalu di sini juga ini yang aku suka, yaitu pembersihan audio. Jadi misalnya video kalian bising gitu ya, ada suara motor gitu ya, atau lagi di tempat ramai dan sebagainya, kalian bisa gunakan pembersihan audio. Jadinya ya terpendam gitu ya. Atau hasil suara kita tuh nggak terlalu rame lagi gitu ya. Atau jadi lebih bagus lah ya. Nah, kalian bisa aktifkan ini. Nanti itu akan memproses seperti ini. Nah, ini. Nah, di sini kita tinggal tunggu dulu sampai prosesnya. Ini animasinya lucu juga ya. Nah, nanti kalau udah selesai seperti ini deh. Nah, ya ini sudah aktif artinya ya. Nah, kalau kalian mau nonaktifkan gampang. Tuh, mau aktifkan lagi gampang. Tapi untuk awal banget itu nantinya seperti tadi ya. Kita udah, lalu di sini kita bisa putar ya. Ini putar videonya ya. Jadi bisa misalnya mau didengdekin tuh ya. Kalian atur aja sendiri di sini. Terus di sini juga ada ganti. Nah, ini juga aku suka banget. Jadi misalnya video yang kalian tambahkan itu salah gitu ya, kita bisa mengganti videonya tanpa menghapus videonya. Contohannya kita mau ganti yang ini aja. Mana ya? Contohannya yang ini aja deh. Import. Nah, di sini kita tunggu aja. Misalnya kalian salah gitu nambahin videonya gitu. Nah, kalian bisa gunakan fitur ganti ini. Nanti itu akan terganti. Tuh, dadah ya. Ini jadi jumpalik dah. Kita atur lagi di bagian putar. Nah, tuh kan ya, gampang ya fiturnya. Jadi kalian nggak perlu menghapusnya. Di sini juga atur ulang. Jadi kita bisa mengatur posisinya gitu ya. Kita tinggal geser aja seperti ini.
Tuh ya. Tuh, jadi bagian depan, jadi lebih gampang. Ya walaupun dari sini juga bisa sih. Tuh ya. Nah itu. Lalu di sini hapus, sama aja kayak yang tadi ya. Nah ini ada di sini. Nah di sini juga ada duplikat. Jadi kita bisa menduplikat videonya. Jadi nantinya ada dua. Tuh ya. Jadi ada dua. Gampang ya. Kita hapus, tekan aja ini. Kita sudah selesai ngejelasin untuk layar kedua ya. Layar kedua ini ya. Kalau aku biasanya editnya itu videonya dulu gitu ya, sebelum aku nambahin efek yang lainnya. Misalnya komentar lagi. Apa itu namanya tuh? Stiker, emot gitu ya, emoji gitu ya. Ataupun tulisan gitu ya. Ini udah selesai ya, nggak ada lagi ya. Oke, kita lanjut di bagian ini, yaitu adalah overlay. Overlay ini pasti kalian udah pada tahu. Overlay ini kita bisa nambahin video ataupun foto di video kita. Jadi nantinya itu ada di atasnya gitu ya, atau di depannya lah, biar lebih ngerti ya, di depannya. Jadi nantinya itu ada dua. Ya. Seperti halnya kita main game. Pasti kan ada layar gamenya nih saat bermain, terus di pojoknya itu ada wajah kita. Nah, kita bisa gunakan overlay ini untuk membuat seperti itu. Kita tinggal tekan aja overlay, nanti kalian tinggal cari aja video ataupun fotonya. Contohnya yang kecil-kecil aja lah ya. Kita import aja biar cepat. Nah, tuh ya, jadi ada dua. Di sini juga kalian bisa geser seperti ini, tuh ya. Geser seperti ini. Ini juga kalian bisa atur, tuh. Atur untuk besar dan kecilnya. Ya, atur sendiri. Nah, di sini juga kalian bisa memotongnya gitu ya. Nah, memotong video yang kalian tambahkan, yaitu kalian tinggal tekan aja pisahkan, nanti terpotong jadi dua, tuh ya. Sama seperti video tadi. Dan kalau misalnya kalian mau edit di bagian video ataupun foto yang kita tambahkan di video kita, kalian tinggal tekan aja seperti ini, nanti akan muncul seperti ini. Kalian tinggal tekan lagi. Nah, itu ya. Jangan di videonya, karena kan kita mau ngedit di bagian ini, video kedua gitu ya. Atau yang kita tambahkan tadi. Lalu di sini juga sama, kita bisa atur filternya ya. Di sini ada efek juga sama ya, atur sendiri efeknya nih. Lalu di sini juga ada sesuaikan, ini juga sama, bisa atur cahaya dan warna ya. Nah, di sini ada animasi. Ini juga sama kok kayak transisi, cuman animasi ini adalah mengatur bagaimana video ini muncul di video kita. Saat videonya muncul gitu ya, di video utama kita gitu ya. Nah, kita atur sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Oke, kita tuh ya. Kelihatan ya. Jadi kalian bisa atur aja di sini untuk animasinya. Nah, di sini juga sama, kita bisa atur untuk kecepatannya ya. Untuk kecepatan munculnya animasinya gitu ya. Kalian tinggal atur aja sendiri. Lalu di sini juga ada kecepatan ya. Ini juga sama ya. Jadi bisa mengatur kecepatan dari video yang ini yang aku tambahkan tadi ya. Di sini juga ada volume sama. Ini untuk pembersihan audio juga sama ya, aku jelaskan tadi. Ini juga ada pangkas. Ini bisa kalian pangkas ya. Nah, ini jadi kalian bisa mangkas ya. Tuh, jadi kalian bisa potong seperti ini. Ya, atur gitu ya. Nah, ini ya kalian bisa atur aja sendiri. Di sini ya. Ini ada original dan gratis ya. Oke, kita langsung aja. Tuh, nantinya seperti ini. Nah, kalian tinggal sesuaikan aja lah ya.
Lalu di sini juga ada ganti. Nah, ini juga sama ya. Nah, di sini juga kalian bisa pindahkan ke depan ya. Ataupun pindahkan ke belakang. Kalian atur sendiri. Nah, di sini juga ada hapus dan duplikat. Nah, ini juga sama ya. Udah aku jelaskan tadi. Nah, di sini ini udah selesai ya. Udah selesai. Itu untuk bagian overlay. Lalu di sini kita langsung masuk ke bagian teks. Tentu di sini teks juga ada dua ya, teks biasa dan efek teks. Tentunya ini bebas ya atau berbeda. Ya. Jadi kalian bisa pilih yang mana aja. Kalau teks biasa ini ya itu nanti kayak kita ngetik gitu ya. Terus di situ juga kita bisa atur fontsnya gitu ya. Nah, kalau efek teks ini beda, nanti itu ada kayak efek-efeknya gitu tuh. Yang lebih keren sih kalau menurut aku. Kita coba aja nih. Kita teks biasa aja ya. Kita coba dulu yang ini, misalnya Ananda Master. Apa lah, ini contoh aja. Kita tekan aja selesai. Nah, di sini kita editnya tuh di bagian teks. Nah, di sini kita juga bisa atur untuk geser seperti ini. Oh ya, ini juga bisa dipanjangin ya kalau kalian pengen. Kalian tinggal geser aja seperti ini. Tuh ya, ngendekin juga seperti ini. Nah, kita edit di bagian teks dulu. Di sini juga sama, kita bisa memotong ya. Motong jadi dua gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa edit nih. Edit teksnya ya. Misalnya kalian ada kesalahan pada tulisannya gitu ya. Kalian bisa edit sendiri. Lalu di sini juga kalian bisa atur gayanya gitu ya. Nah, ini ukuran teksnya kalian bisa atur sendiri. Ada fontsnya nih, ada fonts ya. Nah, kalian bisa atur sendiri, ini banyak fontsnya. Di sini kalian bisa atur kategorinya, tuh ya. Terus di sini untuk bahasanya kalian bisa atur sendiri. Nah, kalian tinggal atur aja. Misalnya ini deh. Tuh ya. Lalu di sini, oh ya, di bagian gaya juga ada warna. Ya, mohon maaf ya, ini ada warna gitu ya. Kalian bisa atur untuk warnanya. Tuh ya, bebas ya. Ini opasitasnya ya. Lalu di sini juga ada latar belakang ya. Nah, jadi bisa nambahin latar belakang gitu ya. Tuh, lebih keren kan? Di sini opasitasnya juga bisa diatur. Radiusnya juga bisa diatur tuh. Jadi seperti ini. Tuh ya. Lalu di sini juga ada format ya. Kalian bisa tebelin untuk warnanya tuh atau untuk tulisannya. Jadi tebel tuh. Mohon maaf ya, tulisannya gitu ya. Tuh, jadi tebel ya. Di sini jadi bisa miring juga bisa tuh. Ada garis di bawah. Nah, ini kalian bisa atur aja sendiri di sini ya. Lalu di sini juga ada garis batas ya. Nah, jadi seperti ini. Ini ada opasitas, ketebalannya. Tuh, kan? Keren banget ya. Seru nih edit di sini. Lalu di sini juga ada bayangannya. Ya. Kalian bisa atur juga bayangannya. Tuh, jadi lebih menarik ya. Oh ya. Di sini juga ada opasitas, kalian bisa atur juga. Ini ada apa itu namanya teh? Intensitas ya. Nah, kalian atur sendiri tuh. Dan di sini juga kalian bisa atur sendiri warnanya. Bisa digeser seperti ini. Misalnya kalian mau pilih-pilih gitu ya. Bebas lah. Di sini kalian bisa atur. Terus misalnya gak jadi, kalian tinggal klik aja ini. Nah, ini juga sama ya. Misalnya gak jadi gitu ya. Tuh ya. Kalau udah kita tinggal aja selesai. Ya, itu untuk di bagian teks. Ya. Ini teks biasa ya. Yang pertama tuh ya. Terus di sini juga ada animasi. Ini juga sama. Jadi kita bisa mengatur animasi saat muncul teksnya gitu ya di video kita. Oke, kita tuh ya. Kita juga bisa atur kecepatannya sama ini. Ya. Terus di sini juga ada rotasi, jadi kita bisa atur untuk rotasinya. Tuh ya. Selesai. Di sini juga kita bisa pindahkan ke depan ataupun ke belakang. Ini ada hapus dan duplikat. Ini juga tetap sama. Udah ya di bagian teks ini. Lalu kita lanjut ke efek teks. Kita lihat.
Wih, seru banget ya. Untuk efek-efeknya banyak dan lucu-lucu. Nah ini keren banget sih. Aku suka banget. Coba yang ini nih. Tunggu dulu ini ya. Nah, untuk efek stick ini seperti ini. Jadi kita masukkan dulu judulnya ya, di sini. Contoh halnya Ananda Master lagi dong. Kepanjangan ya, kayaknya Ananda aja. Kalau udah kita centang aja dan klik aja selesai. Di sini tentunya kita atur aja dulu, geser ke sini ya. Nah ini juga sama, bisa dipisahkan ya. Terus kita edit juga bisa nih. Oh ini ternyata hanya bisa mengedit tulisannya ya. Jadi tulisannya gitu ya, atau ditambahin. Ternyata ini beda kayak teks biasa ya. Kalau teks biasa kan itu bisa diubah fonts gitu ya. Kalau ini nggak bisa. Jadi ini udah benar-benar gini efeknya gitu ya. Nah, tuh. Nah ini ada animasinya juga sama. Animasinya sama. Ini ada ganti sama, rotasi juga sama. Ini pindahkan ke depan, ke belakang, hapus duplikat. Jadi seperti itu. Ya. Lalu di sini juga ada stiker. Ya. Oh ya ini biar nggak mengganggu, aku kecilin dulu aja dah. Ini kebanyakan soalnya. Kita di sini ya. Nah. Oke, ini biar nggak pabalatak. Nah di sini kita langsung aja ke bagian stiker. Oke, kita tekan aja stikernya. Nah di sini ini banyak ya. Tuh lihat ya stikernya, ada yes gitu ya, no, ada tombol subscribe juga, ada tekan like gitu ya. Nah ini kalian bisa pilih-pilih aja, di sini banyak ya. Ini juga menarik-menarik ya. Nah lalu di sini juga ada gift ya. Dan nah ini kalian bisa lihat untuk gift-giftnya ya. Nah ini ada juga lihat persyaratan pengguna. Nah ya, dengan menggunakan gift Anda menyetujui persyaratan layanan tenor. Anda bertanggung jawab atas gift yang digunakan dan hanya diperbolehkan menggunakan gift yang Anda miliki hak penggunanya. Gift tidak boleh digunakan untuk pengguna komersial apapun. Nah ya, ini juga ada penjelasannya. Lalu di sini juga ada emoji. Kalian bisa pilih juga emojinya ya. Nah, ini banyak juga emojinya. Ya kalian tinggal sesuaikan aja. Ataupun kalian bisa telusuri aja di sini biar lebih mudah ya. Nah itu untuk di bagian stiker ataupun gift dan emoji ya. Di sini misalnya kita menggunakan ini deh, subscribe aja. Nah kita tinggal tunggu aja untuk mengimpor. Nah ini stikernya udah masuk, kita tinggal atur aja di sini. Ya, di sini aku mau atur dulu untuk besar kecilnya juga bisa diatur seperti ini. Nah ya. Nah di sini untuk di bagian stiker ini kalian bisa edit ya. Nah kalian bisa dipisahkan ya atau dipotong ya, jadi dua gitu ya, kayak tadi gitu ya. Ini ada animasinya juga sama, animasi masuk saat subscriber itu muncul. Nah kalian bisa pilih ya. Lalu di sini juga ada ganti juga sama. Ini ada rotasi ya, pindahkan ke depan, pindahkan ke belakang, dan hapus. Nah, ini tetap sama di bagian sini. Lalu kita langsung aja masuk ke bagian suara ya. Jadi di sini kita bisa nambahin musik ya, efek suara ataupun musik Anda. Nah kalau musik ini disediakan langsung oleh YouTube ya. Ya ini tentunya aman ya. Ya aman. Nah kalian bisa pilih. Nah ini juga ada efek suara. Nah dan ini ada musik Anda. Kalau musik Anda ini dari galeri kalian ya. Kita musik aja. Lalu di sini juga ada lisensinya nih. Kalian bisa baca nih ya, lisensinya. Tentunya ini aman digunakan untuk apalagi untuk kalian yang sudah dimonetisasi ya. Nah, di sini kalian bisa dengerin dulu musiknya ya. Ataupun di sini kalian bisa pilih genrenya. Kalau mau gunain kalian tinggal tekan aja panah ini. Nanti akan mengimpor. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini sedang proses dulu. Lumayan lucu sih untuk animasi ini nih, mengimpornya ya. Tapi ini lumayan agak lama juga nih.
kita bisa geser seperti ini ya. Nah, di sini juga sama ya. Di sini kita bisa pisahkan juga, bisa atur volumenya. Usahakan untuk musik sih, usahakan itu volumenya di bawah dari video kita, suara video kita gitu ya. Misalnya 5 menit. Di 5 menit jadinya teh. Suaranya tuh dikecilin gitu ya, jadi 5. Mohon maaf ya, salah tadi ngomongnya. Nah, itu untuk volume. Lalu di sini juga ada transisi pudar ya. Nah, di sini kalian bisa atur pelan ke keras, keras ke pelan. Kalian atur aja di sini. Nah, kalian atur aja. Lalu di sini juga ada temukan irama. Temukan irama, Anda dapat menggunakan pendana irama yang dibuat otomatis di lapisan audio ini untuk membantu mengedit irama. Oh, ternyata kita juga bisa mengatur irama di videonya gitu ya. Kita coba cing. Nanti tuh di setiap itunya tuh ada titik-titik ya, nantinya tuh di situ kalian tinggal atur aja di situ. Kayaknya bisa diatur misalnya tinggi atau rendah misalnya gitu ya. Tapi aku juga kurang tahu tuh ya di editnya itu seperti apa, karena saat aku digeser-geser untuk titik-titiknya itu yang muncul di irama atau apa ya, di bagian musiknya itu nggak bisa diapa-apain gitu ya saat aku tekan titik-titiknya. Tuh kalian lihat udah muncul ya untuk titik-titiknya. Tuh yang ini tuh nggak bisa diapa-apain gitu ya. Kayaknya memang ini tuh masih baru juga gitu ya, masih uji coba gitu. Tapi ya kita tunggu aja lah nanti, siapa tahu nanti diperbaiki lebih lanjut ya. Nah, di sini juga ada penyembersihan audio. Kalau aku ini di bagian musik ini nggak disaranin ya, karena ini nantinya hilang gitu suaranya. Karena namanya juga musik gitu ya. Itu ya. Lalu di sini juga ada hapus, ada duplikat dan ganti. Ini juga sama ganti ya. Jadi kita bisa mengganti dari musik tersebut. Misalnya gak mau yang ini. Ya, biar cepat gitu ya. Tanpa menghapus. Nah, itu ya. Untuk di bagian suara. Lalu di sini juga ada suli suara. Suli suara ini kalau menurut aku kita bisa menambahkan suara gitu ya di video kita. Misalnya video kita itu hanya rekaman aja, belum ada suaranya. Nah, kita bisa menggunakan suli suara. Atau enggak, di video kita tuh ada kesalahan. Nah, suaranya dibuang. Nah, kita bisa tambahkan dengan suli suara. Kita tinggal tekan aja untuk mereka. Kita langsung aja mulai di sini. Selesai. Nah, nanti akan ada suaranya. Nih yang aku tambahkan ya, ini suli suara. Nah, di sini juga sama ya. Kita bisa pisahkan ya, atur volume, transisi pudar, pembersihan audio, hapus dan duplikat. Nah, ini tetap sama ya. Lalu kalau udah di bagian suli suara, kita langsung aja ke bagian teks ya. Di bagian teks ini tentunya kita bisa menambahkan ya subtitle di video kita secara otomatis ya. Nah, di sini untuk sumbernya ini kalian bisa atur semua video ataupun hanya suli suara. Untuk bahasanya kalian juga bisa atur mau Inggris, Spanyol, dan India. Nah, kalau Indonesia ini belum ada karena ini juga masih terbatas ya. Nah, kalian bisa atur sendiri. Kita coba Inggris aja dulu ya. Lalu kita klik aja buat. Nah, kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Nah, ini udah selesai ya untuk prosesnya. Kita tinggal tekan aja selesai. Dan nanti teksnya itu ada tuh ya. Tuh ya, di sini untuk teksnya itu kita bisa edit ya. Nah, di sini edit ya. Tuh. Sayangnya di sini per kata-kata gitu ya. Oke, itu down ya. Jadi saat kita edit itu ya kita nggak bisa masuk ke kolom yang ini gitu ya. Kita perlu tekan satu-satu gitu ya. Ini sih agak apa ya? Agak memakan waktu lebih lama gitu ya. Tuh ya, jadi kita perlu atur seperti ini gitu untuk editnya tuh. Terus untuk hapus seperti ini tuh. Kalau aku sih baiknya kalau misalnya bisa diedit itu bisa diedit sambil otomatis ke sini gitu ya. Jadi nggak perlu tekan seperti ini kalau menurut aku sih. Tapi ya semoga aja ini diperbaiki ya. Nah itu untuk edit ya.
Lalu di sini juga ada gaya. Di sini juga sama, bisa atur ukuran subtitlenya, ada fontnya juga ya. Tuh, ada warna, latar belakang, format ya, garis batas, bayangan. Ini tetap sama. Nah, ini juga bisa hapus. Nah, ini untuk di bagian sini. Dan tentunya ini udah selesai ya. Di sini aku udah jelasin semuanya. Dan tentu kalau misalnya kalian mau edit di bagian misalnya stiker, tulisan gitu ya, kalian perlu tekan seperti ini dulu, lalu masuk ke bagian contohannya misalnya stiker ataupun tombol subscribe. Nah, kalian tinggal klik aja, nanti langsung masuk tuh ya. Nah, ini di bagian bawah ini juga ada ini ya. Kalau untuk di bagian bawah ini musik ya, sulis suara, dan ini juga sama, sulis suara ya. Nah, ini juga untuk di bagian atas ini ada ya yang aku tambahkan tadi lah ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian tinggal atur aja sendiri. Nah, ini udah selesai ya semuanya. Nah, ini nggak ada lagi ya. Dan seperti aku katakan tadi, di sini kalian bisa atur atau perpanjang. Sesuaikan aja tuh tentunya ya. Nah, ini udah. Nah, di sini kita tinggal ekspor nih. Kita tinggal tekan aja titik 3 ekspor ya. Di sini tentunya kalian tinggal atur untuk kualitas tinggi dan rendahnya atau standar lah. Kalau udah kita ekspor aja dan kita tinggal tunggu aja sampai selesai. Nanti kalau udah selesai akan muncul keterangan seperti ini. Siap ditonton. Video Anda diupload ke ponsel ini sehingga kini Anda dapat mengupload atau membagikannya. Tuh ya. Kalian bisa upload ke YouTube ataupun membagikannya. Ya, jadi dari sini juga bisa langsung ya. Tentunya nanti kalian langsung diarahkan ke aplikasi YouTube dan kalian bisa tinggal tambahin ya dari judul, deskripsi, dan yang lainnya. Oh ya. Dan di sini tentunya kalian bisa klik aja di 3 ya. Di sini kalian bisa ganti nama, duplikat, dan hapus ya. Nah, oh iya, kalau kalian mau bikin project baru, kalian tinggal tekan aja bagian plus, lalu kalian tinggal pilih ya di video kalian atau di galeri kalian. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan terkait aplikasi YouTube Create ya, ataupun fitur-fitur yang ada di dalamnya. Ya, semoga aja ini bisa membantu kalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya, untuk kalian yang mungkin masih bingung terkait YouTube ataupun punya apa ya yang mau kalian tanyakan gitu ya seputar YouTube, kalian bisa komen juga di bawah. Insya Allah aku bantu ya. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya yang nongol di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.